Desa misterius di hutan pedalaman Kalimantan. Kisah Dekar Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah dari Ahmad bin Bella atau Bang Beben, kisah pendekar Dayak. Wow, kisah yang makin keren ya, yang makin menarik dari hari ke hari. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, nih banyak teman-teman yang nanya nih, Bang Ilo, lucu tuh, apa namanya, contang nih, ini disebut contang ya. Jadi emang saya beli karena jadi apa ya, flashback tuh, jadi keinget zaman dulu kakek saya sering nih minum pakai ini, entah minum teh, entah minum kopi, dan emang enak banget teman-teman ya. Tapi kalau saya karena ini ukurannya gede, saya pakai buat air putih nih teman-teman. Pokoknya jadi membawa memori dan harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi buat teman-teman yang suka bisa klik di keranjang kuningnya ya. Oke, untuk kisah pendekar Dayak kali ini akan menceritakan bagaimana kemarin Angkes yang sudah diselamatkan oleh Kijang Putih setelah dia terluka dari serangan Pontianak. Wow, bagaimanakah kelanjutannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Sewaktu membuka mata, Angkes sudah berada di ruangan berdinding dan berlantai kayu dengan atap sirap yang telah berlubang di banyak titik. Sepertinya ia berada di dalam sebuah pondok tua yang telah reot dan hampir roboh. Beralas tikar rotan koyak, selimut tikar purun menyelimuti badannya. Kepayahan, ia duduk meski badannya masih terlalu lemah. Angkes terperangah mendapati sekujur tubuhnya penuh coretan kapur sirih serta goresan kunyit. Beberapa lembar daun sawang yang belum mengering masih menempel di dadanya. Secepatnya ia singkirkan, lalu mengenakan rompi kain serat kayu yang selama ini ia pakai. Hidungnya mencium aroma sisa pembakaran kayu garu yang menempel di dinding. Rupanya ada orang yang telah menyelamatkanku. Sungguh ganjil di tengah kekacauan seperti ini, di saat semua orang saling berburu kepala, gumamnya. Ia mengedar pandang mencari mandaunya, tapi tak ketemu. Ia menerka-nerka. Tidak mungkin siapapun yang menolongnya memiliki maksud jahat. Jika tidak, pastilah ia telah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Maka dari itu, ia memutuskan untuk mencari mandaunya nanti saja. Ia lantas mencoba mengingat bagaimana akhirnya bisa tiba di tempat asing ini. Seingatnya, ia bermimpi bertemu Kijang Putih yang menyelamatkannya, sisanya buram dan kabur. Memang mimpi selalu seperti itu, hanya sedikit yang bisa diingat, keluhnya. Beberapa waktu kemudian, ia mendengar langkah-langkah kaki mendekat dari luar. Suara orang melangkah di atas tanah, lalu menaiki anak tangga. Angkes menanti dengan tenang untuk mengucapkan terima kasih. Pintu terbuka. Dua orang lelaki dewasa menyapanya dengan ramah. Kau sudah sadar rupanya. 3 hari lalu, kau ditemukan tergeletak di depan pintu gerbang. Tubuhmu saat itu sangat panas, seperti baru saja dibakar di atas tungku besar. Lelaki itu dengan sopan memperkenalkan dirinya sebagai Tawai. Usianya 30 tahun lebih sedikit, badannya tinggi besar, dengan urat-urat lengan menonjol. Seorang lagi tampak lebih muda, mungkin 25 tahunan.
Ia menyebut namanya sebagai Sulu. Keduanya lantas duduk menawarkan segelas minuman obat yang terbuat dari ramuan akar kayu. Melihat keramahan orang-orang itu, Angkes merasa lega. Ia tak menyangka masih ada manusia bersikap baik kepada orang asing di tengah kegilaan perang antar suku dan antar kampung. Minuman itu dengan segera ia tenggak, lalu kemudian merasakan pahit di lidah. Ia hendak memuntahkan ramuan obat itu, tapi karena merasa tidak enak pada tuan rumah, dengan terpaksa ia habiskan hingga tak bersisa. Terima kasih telah menolongku. Aku berhutang nyawa pada kalian. Suatu saat, aku akan membalasnya, ujar Angkes lirih mengembalikan wadah bambu. Tidak perlu risau. Yang penting kau sudah selamat, sahut Tawai. Aku berada di mana? Perdusunan kami, suku Tubu. Kami suku pengembara. Kami berpindah-pindah untuk menghindari para pengayau. Namun sudah bertahun-tahun kami menetap di sini. Kau tak perlu risau. Kami tidak pernah tertarik untuk berburu kepala. Angkes mengangguk-ngangguk. Dia memang pernah mendengar tentang keberadaan suku itu. Setahunya, suku itu tidak berbahaya dan cenderung menghindari kekerasan. Bagaimana badanmu? Masih demam? Tanya Sulu. Angkes menatap lawan bicaranya. Sepertinya aku sudah membaik. Hanya saja tubuhku sedikit lemah. Tenagaku belum sepenuhnya pulih. Kata Tambidawan, kau terkena racun dari cakar Pontianak. Beliaulah yang mengobatimu, melantunkan doa-doa saban malam, meminta bantuan para sanghyang. Sewaktu kau menjerit kesakitan, dialah yang memberimu ramuan obat. Sesuai petunjuk sanghyang, kau akan sadar hari ini. Karena itulah, dia menyuruh kami untuk memeriksa keadaanmu. Tambidawan, Tawai dan Sulu mengangguk hampir bersamaan. Keduanya menceritakan proses ritual balian yang ia tak terlalu mengerti. Namun, ia merasa demamnya telah lenyap meski badannya masih lemah. Dia juga merasa takjub. Luka di pipinya menutup sempurna, hanya meninggalkan bekas luka. Aku harus mengucapkan terima kasih secara langsung pada Tambidawan. Bisakah kalian antarkan bertemu beliau? Dia sudah menantimu. Ayo, ajak Tawai. Angkes mengangguk, lalu mengekor kedua orang itu yang telah duluan melangkah keluar rumah. Meniti tangga, ia mengamati sekitar. Di hadapannya ada beberapa rumah sederhana yang berdiri berdekatan. Semuanya berbentuk panggung. Namun, ia segera menangkap kejanggalan. Beberapa rumah terlihat telah roboh, rata dengan tanah. Sebagian lagi tertutup belukar yang merambat hingga ke atap. Di sekeliling dusun itu ada dinding kayu yang berdiri kokoh untuk menghalau serangan musuh. Apa yang terjadi dengan dusun ini? Seperti dusun mati saja. Cetus Angkes menjejakkan kaki di tanah yang penuh rerumputan. Pontianak. Banyak penduduk dusun ini yang tewas karena serangan Pontianak. Bertahun-tahun kami hidup di dalam ketakutan. Pada malam-malam tertentu, dia akan datang untuk menculik anak-anak serta membunuh para lelaki. Jelas Tawai. Kenapa tidak pergi saja jika tempat ini memang tidak aman? Bukankah kalian suku pengembara? Berpindah-pindah tentu bukan hal sulit bagi kalian. Banyak hal yang sulit dijelaskan. Hidup berpindah-pindah tidak semudah yang kau pikirkan. Di luar sana, para pengayau sama berbahayanya dengan Pontianak. Angkes kemudian memilih bungkam. Ia justru merasa sedang diawasi. Dia melirik. Di dalam rumah di kiri dan kanan, ia mendapati beberapa mata orang dewasa serta anak-anak mengintip di balik celah-celah dinding. Menyadari ulah mereka ketahuan, orang-orang itu gelagapan. Tak perlu risau, sikap mereka begitu karena tak pernah berjumpa orang lain selain penduduk dusun ini. Terang Sulu sambil berjalan. Apa ada orang lain yang kalian selamatkan? Tawai mengangguk cepat. Ya, mereka datang dalam keadaan memprihatinkan. Sehari sebelum kau ditemukan, sekarang mereka berada di tempat Tambidawan. Raut wajah Angkes seketika menjadi cerah. Ia tak mengira akan berjumpa lagi dengan Hanjak dan Ampong.
Ia pun mempercepat langkah hingga akhirnya melihat anak-anak serta remaja yang begitu ia kenal. Beberapa orang duduk di teras rumah sepertinya sedang belajar menganyam dengan seorang nenek yang terlihat penuh karisma. Sedangkan sebagian lagi sedang memotong kayu bakar di samping. Angkes tersenyum demi menyaksikan para budak pelarian itu telah menemukan kebebasan. Mereka terlihat tenggelam dengan kesibukan masing-masing, seolah-olah telah lupa bahwa mereka pernah hidup dalam keadaan memprihatinkan. Namun, Angkes merasakan ada yang janggal. Para bekas jipen itu sama sekali tak menoleh sewaktu ia memanggil. Bahkan mereka terlihat ketakutan sewaktu Angkes mendekat. Mereka pasti mengira kau hantu, sebab tak ada seorang pun yang bisa berhasil selamat setelah terkena serangan Pontianak. Jelas tawa yang sudah di samping. Angkes tak menjawab. Nalurinya mengatakan bahwa orang-orang ini berdusta. Dia kemudian menyadari sedari tadi tidak mendapati tanda-tanda hanjak atau ampong di situ. Ia segera saja bersikap waspada. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Paman Ampong dan Hanjak, di mana mereka? Selidik Angkes. Tawai ataupun Sulu terheran-heran, dahi mereka mengkerut. Seorang pria dewasa, berumur sekitar 40 tahunan. Seorang lagi, remaja sepertiku. Di mana mereka? Desak Angkes lagi. Hanya kau yang kami temukan di depan sana. Angkes menengadah. Rupanya nenek tadi angkat bicara. Ia berdiri di teras rumah panggung, menatap Angkes dengan sorot mata tajam. Aku Tambidawan, tabib sekaligus tetua dusun di sini. Sebaiknya kau berdiam saja di sini. Orang-orang malang itu, mereka takkan mungkin selamat di luar sana berhari-hari. Maaf Tambi, aku harus menyelamatkan mereka. Di mana Mandauku? Dan biarkan aku pergi untuk mencari mereka. Mandau itu kusimpan di tempat yang aman demi kebaikanmu. Dan kau tahu mungkin pergi dari tempat ini. Di luar sana sangat berbahaya. Banyak yang sudah mencoba, tapi berujung tewas tercabik akibat ulah Pontianak. Sebaiknya kau terima saja takdirmu. Kau tak mungkin tersesat ke tempat ini tanpa alasan. Sebaiknya kau menetap saja bersama kami di sini. Bujuk Tambidawan dengan suara serak. Sekali lagi, maaf Tambi. Aku harus menemukan mereka, meski nyawa taruhannya. Aku minta dengan hormat, serahkan Mandauku. Tambidawan tak menggubris. Ia memberi isyarat, Tawai dan Sulu mengangguk. Lalu, 3 orang laki-laki lagi keluar dari rumah lainnya. Langkah mereka pendek dan terburu-buru. Angkes sigap meraih sebatang kayu panjang, bersiap menghantam siapa saja yang mendekat lebih dulu. Akan tetapi sekonyong ia merasakan pandangannya mengabur serta kepalanya terasa sangat berat. Sial, minuman tadi, desisnya lalu ambruk begitu saja. Angkes tak sanggup melawan, tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Dia hanya bisa pasrah. Sewaktu digotong, lalu dilempar ke dalam sebuah rumah. Dengan sisa kesadaran, samar-samar dia melihat ada seseorang terkapar dengan tubuh babak belur serta kaki dan tangan terikat. Paman Ampong, dengusnya lemah, tak percaya sebelum akhirnya benar-benar tak sadarkan diri. Beberapa waktu berlalu. Angkes tiba-tiba terjaga tatkala Ampong memanggil-manggil namanya dengan cemas. Angkes, bangun Angkes. Ya Paman, aku baik-baik saja. Setelah sedikit kerepotan, Angkes akhirnya berhasil duduk bersandar di dinding papan persis di samping Ampong. Kau baik-baik saja? Ya Paman, hanya sedikit mengantuk. Bagaimana kau bisa tersesat ke tempat sialan ini? Buru Ampong. Aku tidak terlalu ingat. Seperti mimpi. Seingatku, Pontianak menyerangku, lalu diselamatkan Kijang Putih. Sesudah itu, aku terbangun di tempat aneh ini. Jawab Angkes lirik. Pontianak sialan.
Iblis itu menculik Anyi. Potong Ampong. Anyi, yang kata paman mirip anakmu, yang selalu paman gendong itu kan? Ampong mengangguk lesu. Iblis itu mendadak muncul begitu saja. Sewaktu hari berganti malam, menyerang kami dengan brutal dari balik kabut. Sepertinya ia sengaja mengincar Anyi. Jika saja Kijang Putih tidak datang membantu, mungkin kami sudah tewas di hutan sana. Raja Kijang itu pula yang menuntun kami hingga akhirnya menemukan tempat ini. Kijang Putih, berarti aku tidak bermimpi, ujar Angkes. Iya, makhluk itu nyata rupanya. Entah kenapa dia membantu kita. Mungkin dia sengaja hendak menjebak agar kita terkurung di sini. Tempat sekumpulan orang-orang licik yang pengecut. Ampong mendengus kesal. Siapa orang-orang ini, Paman? Apakah mereka akan memakan kita? Ampong terbahak, lalu berhenti karena terbatuk. Tidak, tidak sampai semengerikan itu. Mereka hanyalah orang-orang yang terjebak di dusun ini selama puluhan tahun. Apakah mereka hantu, Paman? Ampong lagi-lagi terbahak. Bukan, mereka bukan hantu. Mereka manusia biasa seperti kita. Namun entah kenapa, mereka melarang kita pergi dari sini. Dilihat dari gelagatnya, mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Dan nenek itu, aku tertipu. Ternyata ia lebih berbahaya dari kelihatannya. Dia mencampur sesuatu di minumanku. Begitu tahu niatku hendak menyelamatkan Anyi, minuman itu langsung bekerja. Aku jatuh tak sadarkan diri. Sesudah itu, berhari-hari mereka menyiksaku, memaksaku untuk mengurungkan niatku menolong bocah malang itu. Pantas saja ia melarangku untuk mencari Paman dan Hanjak. Hanjak, aku kira dia bersamamu, Angkes. Angkes menggeleng. Kami terpisah, Paman. Justru kukira ia bersama Paman. Ampong menarik nafas dalam-dalam, lalu menghela panjang. Berarti ada 2 orang kita menghilang. Kita harus mencari cara agar bisa kabur dari sini, lalu menyelamatkan mereka. Obrolan kedua orang itu terhenti sewaktu terdengar suara langkah kaki di luar. Sejurus kemudian, Tambidawan membuka pintu dengan dikawal Tawai dan Suluh. Di tangannya ada nampan berisi 2 piring nasi serta ikan rebus. Makanlah sebelum dingin. Kalian perlu tenaga. Ada rasa gurih garam di situ. Ayo, buka ikatan mereka. Angkes dan Ampong saling lirik, tak berniat menyentuh makanan yang ditawarkan meski perut mereka teramat lapar. Tak perlu risau, tak ada racun. Jika ingin nyawa kalian, sudah dari kemarin kalian sudah menjadi mayat, ungkap Tambidawan. Apa maumu, Tambi? Kau ingin kami ikut terjebak di sini? Cecar Ampong. Tambidawan mengangguk. Ya, demi kebaikan kalian. Percayalah, kalian tak akan bisa lari dari iblis itu. Sudah puluhan tahun kami mencoba, tapi hanya mendapati kematian. Begitu menginjakkan kaki di luar sana, kalian tak akan bisa lari jauh. Kabut abadi itu akan membuat kalian tersesat. Jika malam tiba, Pontianak itu akan membantai kalian tanpa ampun. Karena itulah, kami memutuskan menetap di sini dan saling menjaga satu sama lain. Untuk apa kau peduli pada keselamatan kami? Nenek busuk, cetus Angkes gusar. Tambahan orang akan membuat tempat ini menjadi dusun yang makmur. Tidak ada perang, tidak ada budak. Semua orang setara. Keberadaan Pontianak itu akan menjauhkan para pemburu kepala mendekati tempat ini. Dari mana kau tahu kalau kami tidak berniat jahat? Bisa saja kami berbalik membantai orang-orang di tempat ini. Timpal Ampong sinis. Kijang Putih tak mungkin salah pilih. Dia hanya mengantarkan orang-orang yang memiliki hati yang bersih ke tempat ini. Orang-orang yang berniat jahat akan dibiarkan tewas di tangan Pontianak. Oh, begitu rupanya, desa Ampong. Kau membuat perjanjian dengan Kijang Putih untuk menjebak orang-orang ke tempat ini. Aku yakin Pontianak itu juga hasil perbuatanmu. Sepertinya luka akibat perang di masa lalu teramat dalam bagimu, sehingga kau membuat dusun aneh ini. Kau salah sangka. Kali ini nada bicara Tambidawan meninggi. Semua terjadi secara kebetulan.
Aku hanya mengambil sedikit keuntungan dari Dayang Layu. Dayang Layu, ungkap Angkes dan Ampong hampir bersamaan. Tambidawan mengangguk. Dia adalah kakak perempuanku 40 tahun lalu. Karena amarahnya pada sang suami, sumpahnya didengar oleh sang hyang. Dia menjelma menjadi makhluk ganas itu karena dendam pada suaminya. Sesudah itu, dia menganggap semua laki-laki harus dibunuh. Ampong terperangah, sedangkan Angkes terbelalak tak percaya. Kalian tahu bahwa kami adalah suku pengembara. Kami menyambung hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Kami juga membuka ladang untuk ditinggalkan, lalu kembali saat musim panen. 40 tahun lalu, kami tiba di tanah ini. Saat itu, usiaku baru 10 tahun dan Dayang Layu 15 tahun. Dia tengah mengandung anak pertama, lalu kutukan itu tiba. Tambidawan menerawang, mengingat-ingat peristiwa yang sangat mengerikan 40 tahun silam. Untaian kata-kata kemudian meluncur deras dari mulutnya, disampaikannya perihal Dayang Layu yang kala itu tengah mengandung anak pertama. Suatu hari, suaminya pulang membawa kedondong merah yang tumbuh di atas bukit. Dayang Layu yang sedang mengidam tanpa henti rupanya menggemari buah itu. Hampir setiap hari ia meminta dibawakan, tak peduli siang ataupun malam. Aneh, pohon itu berbuah tak kenal musim. Karena Dayang Layu terus meminta buah itu sepanjang waktu, akhirnya sang suami mengajaknya pindah. Mereka meninggalkan pemukiman kami, lalu membuat pondok di bawah pohon itu. Tambidawan mengetikkan kalimatnya, bertutur panjang lebar, rupanya membuat mulutnya terasa kecut. Oleh karena itu, ia mengambil kancip, kemudian membelah sebiji pinang, mengoleskan kapur pada selembar daun sirih, lalu memasukkan benda itu ke mulut. Sesudah itu, ia kembali bercerita dengan lancar. Lanjut Tambidawan, petaka berawal sewaktu suami Dayang Layu pergi berburu. Pemuda itu rupanya terpulang berhari-hari. Sendirian di pondok, Dayang Layu menanti dengan cemas. Ia dicekam ketakutan. Sekumpulan anjing hutan yang ganas mulai terlihat berkeliaran di sekitaran pondok. Pada suatu malam, saat hujan deras dan petir menyambar tanpa henti, Dayang Layu merasakan perutnya teramat sakit. Tubuhnya lemas tanpa tenaga, sementara anjing hutan menyalak tanpa henti di luar pondok. Bahkan hewan-hewan ganas itu mulai menerjang pondok mereka. Di tengah keputusasaan, berurai air mata, Dayang Layu mulai memanjat pohon kedondong itu. Sungguh malang, ketubannya pecah dan pahanya mengalirkan darah. Ia memaki, menyumpahi suaminya yang tak pernah datang saat ia hendak melahirkan. Sementara di bawah, anjing-anjing liar semakin gila karena mencium aroma darah. Nasibnya begitu menyedihkan. Ia melahirkan di atas pohon, berpegangan pada dahan dan ranting. Bayinya segera jatuh. Tangis bayi malang itu hanya sebentar sebelum menjadi mangsa anjing-anjing hutan. Tambidawan terdiam beberapa saat, seolah merasakan penderitaan yang dialami sang kakak kandungnya itu. Setelah nafasnya teratur, ia kembali melanjutkan cerita. Mendapati kematian bayinya yang mengenaskan, Dayang Layu tentu saja menyalahkan suaminya. Ia menganggap suaminya hanya mau enaknya saja, meninggalkan di saat ia membutuhkan. Sementara ia yang harus menanggung beratnya kehamilan dan melahirkan. Penuh dendam, Dayang Layu bersumpah akan membunuh semua laki-laki. Kutuknya didengar langit, kukunya meruncing, dan taringnya tumbuh di sela mulut. Sejak saat itu, ia menjelma menjadi makhluk mengerikan. Dia membunuh setiap laki-laki yang berani masuk ke hutan itu. Bahkan ia mulai berburu ke pemukiman ini. Ia juga mulai menculik bayi dan anak-anak di pondok kami karena mengira jika itu anaknya. Tanpa dia tahu, suaminya sebenarnya telah tewas karena dikayau oleh orang-orang Sirau. Punti anak, gumam Ampong, sementara Angkes ternyata percaya.
Ku beri waktu bagi kalian sampai tengah hari besok. Jika kalian bersikeras untuk pergi dan menolak menetap di tempat ini, dengan terpaksa kalian harus kami bunuh. Ucap Tambidawan serius, lalu menoleh pada Tawai dan Sulu. Ikat tangan mereka. Sepertinya mereka menolak untuk makan. Perintahnya. Angkes merasa mendapat kesempatan untuk berontak, tapi entah kenapa tubuhnya membeku sewaktu Tambidawan menatap tajam. Dia merasa sedang dikendalikan seperti boneka jerami hanya dari pandangan. Pada akhirnya, dia pasrah membiarkan tangannya kembali terbelenggu tali anyaman rotan. Malam kian hening, angin berembus semilir. Lentera damar menyala temaram di beberapa rumah yang berpenghuni. Angkes dan Ampong bersikap waspada sewaktu daun jendela terbuka perlahan. Ada sebatang tongkat kayu menyembul di situ bergerak-gerak supaya daun jendela terbuka semakin lebar. Angkes hampir saja berjerit sewaktu ada wajah perempuan muncul hanya separuh sebatas hidung. Ia menarik nafas lega tatkala menyadari jika sosok itu adalah manusia asli, seorang gadis remaja seusianya, salah satu penghuni dusun aneh ini yang ia lihat siang tadi. Shh, gadis itu memberi isyarat agar tak bersuara. Ia kemudian melompat seperti kancil, lalu mendarat tanpa suara seperti kucing. Angkes dan Ampong hanya melongo demi melihat ulah ganjil gadis remaja itu. Sesudah membenarkan rambat, tas kecil yang terbuat dari anyaman rotan di punggung yang hampir lepas, gadis itu kembali ke jendela. Ia celingak-celinguk sebentar, lalu menjulurkan tangannya keluar. Sepertinya ada seseorang yang menantinya di bawah jendela. Sesudah itu, ia mendekati Angkes dan Ampong dengan dua mandau di tangan. Sewaktu hendak menyerahkan mandau naga petak pada Angkes, gadis itu tertegun sejenak. Bobot, ukuran, keseimbangan serta rumitnya ukiran tampu sertelo di kumpang begitu mengesankan sampai tak dapat ia melepaskan. Angkes berdehem, gadis itu terkesiap. Namaku Buah, ujarnya seraya menyerahkan masing-masing mandau pada pemiliknya. Ini kucuri dari rumah Tambidawan. Kubantu kalian kabur, tapi kalian juga harus membantuku. Sambungnya lagi, lalu memotong ikatan di kaki dan lengan kedua tahanan itu menggunakan sebilah belati. Membantu bagaimana? Selidik Ampong curiga meraih mandaunya dengan cepat. Di samping, Angkes mendadak kikuk, membuang muka karena pipinya memerah sewaktu gadis itu menatap dan melempar senyum. Aku mencuri dengar obrolan Tambidawan. Pontianak itu bisa dibunuh dengan mandau ini. Kau pernah berhasil melukainya kan? Desak Buah pada Angkes. Nada bicaranya begitu bersemangat, sedikit memaksa, membuat Angkes kian salah tingkah. Ayo ngaku, iya kan? Iya, aku hampir saja membunuh makhluk itu. Angkes mencondongkan badan ke belakang karena Buah merapatkan wajahnya begitu dekat. Ia semakin mati kutu sewaktu Buah menyentuh bekas lukanya. Apakah sakit? Buah memencet-mencet bekas luka itu. Angkes menggeleng. Ia lalu lekas lega setelah Buah kembali menjauhkan wajahnya yang tadi hanya berjarak sejengkal. Wah, ternyata Kijang Putih itu memang benar-benar sakti. Jika saja dia tidak menjelati lukamu, kau pasti telah tewas terkena serangan Pontianak. Suara Buah. Bukannya Tambidawan yang mengobatiku? Buah menggelengkan kepalanya. Dia hanya menurunkan demammu, sedangkan racun yang mengalir di darahmu telah habis dijelati Kijang Putih itu. Tambahnya, ia duduk bersila menatap Angkes lekat-lekat sehingga membuat remaja itu kikuk setengah mati. Kalian sudah makan? Tanya Buah menatap Angkes dan Ampong bergantian. Belum juga Angkes dan Ampong menjawab, Buah sudah mengeluarkan 2 gulung nasi lemang berbungkus daun pisang dari rambat yang ia panggul. Makan, kalian perlu tenaga. Perjalanan kita akan jauh. Sedari tadi kau mengoceh terus. Apa sebenarnya maumu? Cecar Ampong. Bukannya menjawab, Buah justru menatap Ampong serius. Paman, kuceritakan nanti di jalan. Sebaiknya kalian isi perut dulu, lalu kita pergi secepatnya dari sini. Sekarang saja.
Lemang ini bisa dimakan sambil berjalan, usul Angkes bersemangat. Dia melangkah ke arah jendela, mengamati keadaan sekitar. Di luar, di bawah cahaya bulan yang keruh, ia mendapati seorang lelaki remaja yang memberi isyarat. Itu Jalong. Dia yang mau bantuku naik ke sini. Dia tahu di mana tempat pohon kedondong berdarah, ungkap Pua. Angkes mengangguk, lalu sekejap melompat. Ampong menggerutu lantaran Angkes keburu beranjak, padahal mereka belum mengetahui sepenuhnya maksud Pua. Bisa saja gadis remaja itu berniat jahat, akan tetapi ia tak bisa berbuat banyak. Begitu melihat Pua juga telah melompat dari jendela, dengan berat hati ia bergegas menyusul, khawatir Angkes akan masuk ke dalam perangkap. Ikuti aku, kita lewat belakang. Tawai dan Sulu kadang suka berkeliaran kalau malam, ungkap Jalong. Selanjutnya, keempat orang itu bergerak mengendap, menyelinap di belakang barisan rumah yang sebagian besar tanpa penghuni. Hanya 4 rumah yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sisanya kosong terbengkalai. Ampong bertindak waspada. Ketika Pua dan Jalong mulai mengangkat kayu besar pengunci pintu benteng kayu yang kokoh, ia khawatir ada jebakan yang menanti. Namun, semua terlihat lancar tanpa kendala. Pada akhirnya, mereka berhasil kabur, melarikan diri, menembus kabut abadi. Waktu terus berlalu, dan perjalanan mereka kian jauh masuk ke dalam rimba. Angin berembus, membawa kesunyian dan kabut kian menebal. Tak seorang pun dari mereka berniat mundur. Setelah dirasa cukup jauh dari dusun, Jalong membuat obor, lalu menyerahkan satu pada masing-masing orang. Apa tidak berbahaya menyalakan api saat malam? Bisa saja ada pengayau yang sedang berburu, atau para penyerang Long Tiong tempo hari mungkin masih berkeliaran, selidik Ampong. Tenang saja, keangkeran bukit ini sudah cukup membuat gentar para pengayau. Yang perlu kita risaukan adalah Pontianak. Tak ada seorang pun yang bisa lepas dari buruannya, ujar Jalong sedikit congkak. Hei, kau ingin menjebak kami? Tiba-tiba saja Ampong menghunus mandau, menempelkan bilanya yang tajam di leher Jalong. Karuan remaja itu gemetar, puas seketika panik, sementara Angkes berusaha menenangkan. Paman, tenang dulu paman, jangan gegabah, bujuk Angkes. Ampong bergeming. Ia menatap Jalong dengan sorot mata tajam. Ia masih curiga. Kau terbiasa keluar masuk hutan ini. Kenapa kau masih bisa selamat? Kenapa kau tidak mati dicabik-cabik? Siang hari, aku keluar masuk hutan di bukit ini saat siang hari, jawab Jalong terbata. Butiran keringat mulai muncul di dahinya. Matanya tak pernah lepas melirik bilah mandau yang terasa dingin di lehernya. Dan kenapa kau bawa kami berkeliaran di malam ini? Terluka. Pontianak itu sedang terluka. Aku mendengar dari tembidawan bahwa mandau yang dibawa Angkes itu telah melukai makhluk itu. Ada sisa darah di mandaunya. Aku juga sudah mencari ke hutan dan menemukan tetesan darahnya berwarna hijau, sama seperti di mandau yang dipegang Angkes. Paman, apa yang disampaikan Jalong bukan dusta. Selain itu, aku sempat melihat makhluk itu diserang oleh Kijang Putih. Sepertinya dia memang sedang terluka parah saat ini, timpal Angkes. Apa yang disampaikan Jalong dan Angkes rupanya belum cukup. Tanpa melepas mandaunya, Ampong beralih menatap Pua. Kita bernasib sama, tukas Pua pelan. Aku tiba di dusun itu beberapa hari sebelum kedatangan kalian. Pontianak itu menculik adikku. Usianya baru 2 tahun. Tambahnya dengan suara lirih. Seketika raut wajahnya memancarkan kesedihan mendalam. Gadis remaja itu lantas menceritakan peristiwa tragis yang ia alami. Suaranya serak, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia menyampaikan bahwa rumah betang mereka telah diserang oleh para pengayau. Pua bersama orang tua dan adiknya berhasil melarikan diri, kemudian tersesat berhari-hari di hutan yang tak mereka kenal sama sekali. Pada suatu malam, mereka diserang Pontianak dan merebut adiknya setelah membunuh kedua orang tuanya. Dia kemudian bertemu Jalong saat bersembunyi di dalam sebuah goa yang menurutnya aneh, lalu dibawa ke dusun. Ayah dan ibuku telah tewas,
hanya aku yang berhasil kabur, dan adikku, hanya dia keluargaku yang tersisa, dan aku harus menemukannya meski harus bertaruh nyawa. Tutur Pua menahan tangis, baunya berguncang pelan dengan nafas yang terdengar berat. Sekuat tenaga, ia menahan air mata agar tidak terlihat rapuh. Ampong diam beberapa saat, cepat memahami penderitaan gadis muda itu. Ia menangkap kejujuran di sepasang bola mata Pua. Namun, ia masih kesal atas ulatan bidawan sehingga mencurigai setiap warga desa. Ia kembali menatap Jalong, mencecarnya dengan nada mengintimidasi. Bagaimana denganmu? Apa kau juga tersesat ke dusun itu? Aku lahir di situ. Ayahku tewas waktu aku kecil. Sekarang hanya ada aku dan ibu. Jika Pontianak itu tewas, tak ada lagi ketakutan di dusun kami. Balas Jalong dengan wajah pucat. Paman, apakah sudah cukup? Setelah Angkes. Ampong mengangguk, lalu kembali menyarungkan mandaunya. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Semoga saja makhluk itu bisa dibunuh, atau paling tidak, kita bisa menyelamatkan orang-orang yang kita cari. Sisa perjalanan dilalui dalam diam dan suasana canggung. Ampong sadar Angkes kesal atas ulahnya, sementara Pua dan Jalong ternyata masih dicekam khawatir akan dipenggal. Lama-kelamaan, Ampong merasa tak enak karena didiamkan. Baiklah, aku minta maaf. Akan tetapi, ia tidak mendapati jawaban yang diharapkan kecuali sikap bungkam. Aku minta maaf karena telah membuat kalian takut. Aku hanya bersikap waspada, ucap Ampong lagi dengan nada sedikit memelas. Tidak apa-apa, Paman. Aku mengerti, balas Jalong tanpa menoleh. Ia justru berjongkok, meraih sesuatu. Sewaktu ia berdiri dengan benda di tangan, Angkes dan Ampong terperangah. Anjak, desis Angkes dengan suara berat, merebut benda dari tangan Jalong. Sebuah tombak yang telah patah dua. Ia menggenggam erat, matanya terbelalak melihat bilanya yang telah bengkok. Ini tombaknya, gumam Angkes lirih seolah tak percaya. Ya, ini punya Anjak. Aku mengenal ukiran di gagangnya. Ampong mendekat, menatap sisa tombak itu sejenak, lalu menarik napas dalam. Bilanya bengkok, berarti sempat digunakan. Mungkin saat dia diserang. Angkes mengangguk. Dia pasti bertarung. Dia pasti terluka. Nada suaranya meninggi, gemetar, menahan perasaan yang mendesak keluar. Jalong bergerak menyibak belukar. Di bawah, cahaya obor yang menderang terlihat jejak kaki kecil dan dalam, seperti ditinggalkan oleh seseorang yang berjalan sambil terseok-seok. Selain itu, juga ada bekas tetesan darah yang mengering. Dia bergerak ke arah sana. Jalong menunjuk ke arah kabut tipis yang mulai turun menuruni lereng. Ke arah mana? Tanya Angkes cepat. Ke bawah menuju lembah. Ada sungai kecil di situ, tapi aku belum pernah ke sana. Terlalu jauh dari desa. Angkes tak mau membuang waktu. Ia melangkah panjang dan cepat sampai-sampai yang lain kesulitan mengimbangi. Ampong terpaksa berlari kecil untuk mengejar, sementara Pua nyaris tersandung akar pohon karena memaksakan langkah. Kabut makin pekat. Cahaya obor tak lagi mampu menembus jarak lebih dari 5 tombak. Angkes, pelan sedikit, seru Ampong akhirnya. Remaja itu tak menggubris. Keinginan untuk menemukan Hanjak terlalu besar. Dia yakin sepupunya juga akan melakukan hal yang sama jika ia dalam kesulitan. Maka dari itu, ia terus berlari seperti orang hilang akal. Sejurus berlalu, langkah Angkes terhenti mendadak. Ia berdiri di pinggir tanah yang menurun, menatap lurus jauh di bawah sana. Terdengar suara gemericik air mengalir deras, kabut yang pekat menutup jarak pandangnya. Angkes, Ampong menyusul, lalu menahan nafas. Ia terdiam. Ia merasakan sesuatu yang dirasakan Angkes. Gemericik air terdengar aneh di telinga. Jalong sudah berdiri di sampingnya, nafasnya memburu. Kalau benar ini jejak Hanjak, dia pasti sekarat. Tapi ada yang janggal. Dia terdiam sejenak. Pontianak biasanya tidak akan membiarkan mangsanya hidup. Justru itu, kalau dia masih hidup, berarti dia, gumam Pua,
Suaranya nyaris tenggelam oleh gemerisik dedaunan. Dijadikan umpan, sambung Angkes yang menjejakkan kaki ke tanah menurun, siap melompat turun ke lereng. Yang lain bergegas menyusul. Tanah di lereng itu licin, ditumbuhi lumut, dan akar-akarnya menjalar seperti jari tangan yang ingin menarik jatuh siapa saja yang lengah. Mereka menuruni lereng satu persatu. Ampong terpleset sekali, tapi puas sigap menangkap baunya. Jalon turun paling belakang, sesekali menoleh ke belakang. Sesuatu seolah sedang mengawasi dari atas. Kabut makin pekat di bawah, namun suara air terdengar makin jelas. Angkes berhenti sejenak. Ia mengangkat tangan. Ada jejak, katanya pelan. Dia berlutut, menyentuh lumpur bekas telapak kaki. Satu, dalam dan terbenam, menandakan pemiliknya pincang atau menyeret langkah. Dia bergerak ke hulu, ungkap Buah pelan. Angkes berdiri. Kita terus. Semakin cepat, semakin besar kemungkinan untuk menyelamatkannya. Mereka lantas berjalan menyusuri tepian sungai. Kabut masih saja tebal saat mereka sampai ke lekukan sungai yang tertutupi pohon rimbun. Jalung terlihat resah. Sungai ini sudah terlalu jauh dari desanya. Kau takut? Tanya Buah. Jalung mengangguk lemah. Ya, sungai ini adalah titik terjauh dari desa yang pernah aku jelajahi. Aku tak pernah pergi lebih dari setengah hari agar bisa kembali ke dusun sebelum malam. Jangan khawatir, kita akan saling jaga. Seperti sewaktu kami masih menjadi jipen di Long Tiong. Tugas Angkes. Sepanjang jalan, Ampong tampak berpikir keras. Dia merasa ada suatu kejanggalan. Pada akhirnya, ia buka suara lantaran tak sanggup memendam apa yang ia pikirkan. Angkes, apa kau tidak merasa aneh? Kenapa Kijang Putih itu tidak membantu Anjak? Angkes masih terus melangkah. Entahlah Paman, aku sendiri tidak tahu alasan hewan langka itu membantuku dan Paman tempo hari. Kijang itu tidak membantuku dan orang tuaku saat kami tersesat di hutan ini. Kata Tambidawan, Kijang itu tidak akan membantu sembarang orang, hanya orang-orang yang berhati bersih. Timpal Buah sembari berusaha menjaga obornya tidak padam tertiup angin. Ampong tertawa sinis. Semoga saja Kijang itu betul, gumamnya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga langit yang tadi gelap perlahan berwarna kemerahan. Sinar matahari menerobos melalui pucuk-pucuk pohon, menciptakan corak temaram di tanah berlumut yang mereka injak. Berbeda dengan hutan lainnya, hutan di bukit itu terlalu sepi. Tidak ada riuh burung berkicau menyambut pagi atau monyet yang berteriak lantang. Yang ada hanyalah kemuraman berselimut kabut yang tak pernah hilang. Kecuali Angkes, yang lain sudah mulai kelelahan, lapar dan putus asa. Semakin mereka ikuti, jejak Hanjak seolah membawa mereka semakin jauh tanpa kepastian. Makanlah dulu, cetus Buah yang mengeluarkan singkong rebus berbalut daun pisang dari dalam tas rambatnya. Kemudian menyerahkan masing-masing sepotong pada setiap orang. Di hutan ini tidak ada binatang buruan. Semuanya telah habis dimangsa Pontianak. Ikan-ikan di sungai juga menghilang. Makhluk itu hanya membawa kematian bagi apapun yang hidup di hutan ini, tambahnya. Mereka istirahat sejenak, mengganjal perut, serta mengatur nafas yang tersengal. Setelah menyantap singkong rebus yang hambar dan dingin, mereka kembali berdiri. Tak ada yang bicara, hanya suara langkah kaki menindih daun-daun basah yang terdengar. Angkes telah bulat tekadnya. Ia tak akan berhenti hingga berhasil menemukan Hanjak. Yang lain tak ada yang bisa membantah. Ampong memahami, membiarkan remaja itu untuk memutuskan langkah mereka. Matahari semakin tinggi. Perjalanan mereka semakin jauh ke arah hulu hingga badan sungai kian menyempit. Buah menghentikan langkah. Ia menatap susunan batu besar menjulang di sisi kanan sungai. Ada apa? Selidik Ampong. Batu-batu itu, aku seperti tidak asing. Tidak asing? Ya, ada gua aneh di balik tumpukan batu itu. Disitulah aku bersembunyi dari kejaran Pontianak. Tapi, potong Jalong.
Seingatku bukan di situ aku menemukanmu. Tempat ini terlalu jauh dari desa. Sedangkan gua tempat di mana aku mendengar suaramu kurang dari seperempat hari menuju dusun. Itu pintu masuknya. Tempat kau menemukanku itu pintu bagian belakang. Ya, kalau begitu Hanjak pasti bersembunyi di sana. Angkes melompat dengan lincah dari batu ke batu. Yang lain bergegas menyusul. Langkah mereka terhenti tepat di depan mulut gua itu. Bau amis menyengat dari dalam, campuran antara darah, lumut basah, dan sesuatu yang membusuk. Kabut dari luar seakan berhenti di ambang, tak berani masuk, sementara angin dingin dari dalam berembus pelan seperti nafas dari dada raksasa yang tertidur. Sudah kubilang, gua ini aneh. Pontianak saja tak berani masuk ke dalam situ. Celetuk pula. Dengar, bisik Ampong pelan. Kalian dengar itu? Terdengar suara lirih, seperti orang merintih. Suara itu sayup-sayup bergema seperti orang meminta tolong. Terdengar getir dan menyayat hati. Itu pasti Hanjak. Jalong, buatkan lagi obor. Mungkin dia belum terlalu jauh di dalam sana. Desak Angkes. Sejurus berselang, keempat orang itu telah melangkah di dalam gua yang lebar. Lorongnya lebih besar dari rumah, lalu perlahan mengecil, tapi tidak terlalu sempit. Setidaknya mereka masih bisa melangkah dengan tegap. Lantainya kering dan licin, penuh lumpur dan kotoran kelelawar. Bau yang mempusingkan kepala terasa menyengat. Cahaya obor menari di dinding goa, menampakkan coretan-coretan aneh seperti ukiran yang digores menggunakan kuku. Rupanya gua ini adalah tempat manusia pertama bersembunyi. Pantas saja Kijang Putih tak berani mendekat. Coretan di dinding itu menunjukkan bagaimana mereka memburu hewan itu dan menjadikannya santapan. Racau Ampong matanya berbinar, menunjukkan kekaguman luar biasa pada coretan orang-orang pertama yang dikirim ranjing hatala langit ke bumi. Coretan apa ini? Seperti raja. Celetuk Jalong, ia tertegun melihat coretan yang ada di depannya. Tergambar lingkaran-lingkaran yang saling bertaut menyerupai pola pusaran air atau mata berjejer. Raja Pakihang untuk menangkal roh jahat atau bangsa Kambe masuk ke tempat ini dibuat dengan ritual khusus serta pembacaan mantra. Konon zaman dahulu manusia hidup berdampingan dengan makhluk halus sebelum mereka diusir ke alam bawah oleh Raja Bunuh. Mungkin itu sebabnya Puah bisa aman berhari-hari di tempat ini tanpa diserang Pontianak, karena raja itu terang Ampong panjang lebar. Mereka kembali menyusuri lorong yang semakin menurun. Dinding goa kini berubah dari batu kapur menjadi lapisan hitam berurat-urat. Lantai goa masih kering meskipun lembab. Suara lirik kembali bergema. Angkes mempercepat langkah. Tergesa yang lain menyusul. Api obor yang dipegang Angkes bergoyang-goyang hampir padam hingga ia berhenti di ruangan yang besar. Batu-batu runcing di atas dan di bawah menjulang, berukuran lebih besar dari orang dewasa. Ada juga yang menyambung membentuk pilar yang sangat besar. Hanjak! Angkes berteriak. Suaranya memantul bergaung aneh di sela-sela batu runcing yang meneteskan air seperti keringat. Satu dua kelelawar melintas, membuat Jalong sekonyong menunduk dan Ampong memaki di dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara kemerusuk. Dari balik batu runcing yang menyatu, Angkes mengangkat obor lebih tinggi. Ada yang bergerak. Mereka mendekat pelan. Di balik salah satu batu, mereka melihat sesosok tubuh menggeliat, terbaring miring, berlumur lumpur merah dan luka sobek di bahu kanan dan perut. Rambutnya kusut, wajahnya pucat pasi seperti mayat yang sudah beberapa hari mati. Namun matanya terbuka, memandangi mereka dengan tatapan kosong. Angkes, Paman Ampong, ucap Hanjak lemah. Hanjak, pekik Angkes, bergegas ia merangkul sepupunya itu. Ia terluka parah, kehilangan banyak darah. Kita harus segera mencari obat. Sepertinya ia terkena wisa Pontianak. Mungkin Tembidawan bisa mengobati, atau punya persediaan minyak bintang, ujar Ampong memeriksa luka di sekujur badan Hanjak. Kita harus membawanya ke dusun. Mungkin Tembidawan bisa mengobati. Mungkin dia punya minyak bintang.
Angkes berusaha menggotong tubuh sepupunya, tapi seketika terkejut, badan sepupunya itu terasa sangat panas. Bak bara api di tungku, karuan saja ia lempar kembali tubuh Hanjak. Jalong dak buka suara, tapi seketika bungkam. Hanjak mendadak bertika ganjil, matanya mendelik lebar. Dengan mulut menggeram seperti binatang, dari kulitnya muncul gurat-gurat kebiruan. Hanjak merangkak, siap menerjang, matanya nyalang, menatap Jalong dengan tajam. Mana bayi untukku? Sudah kubilang, Tambidawan harus menyerahkan bayi setiap bulan purnama. Jika ingin desa itu tetap aku kelindungi, kenapa orang-orang berdaging layat ini yang kau antarkan? Sentak Hanjak dengan suara parau. Mati bunuh! Kau menjebak kami rupanya. Ampong menarik mandau, menatap Jalong penuh amarah hingga giginya bergemelutuk. Kali ini dia akan membunuh remaja itu secepatnya. Selesai. Wow, luar biasa, keren, keren pakai banget nih. Waduh, nih Angkes ini berarti benar-benar orang yang terpilih nih, karena dia diselamatkan oleh Kijang Putih. Dan menurut Tambidawan, tidak semua orang diselamatkan Kijang Putih, hanya orang-orang terpilih dan berhati bersih. Waduh, berarti Angkes dan Paman Ampong berarti hatinya bersih juga. Keren banget ya. Nah, di episode ini Tambidawan menceritakan tentang asal-usul Pontianak. Ternyata itu adalah Dayang Layu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, di episode pertama itu diceritakan tuh tentang Dayang Layu. Jadi di atas pohon kedondong merah itu ada perempuan. Jadi di awal tuh udah diceritakan, dan keren banget emang Beben ya. Di episode ke-6 ini akhirnya nyambung nih. Dan ternyata hantu Pontianak ini berasal dari seorang wanita yang bernama Dayang Layu, yang mana dia ditinggal oleh suaminya berburu tapi nggak pulang-pulang dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan, dan anaknya meninggal karena dimangsa oleh anjing hutan. Dan di situ dia bersumpah, sumpahnya didengar langit, dia jadi hantu tuh. Ngeri banget ya. Dan di endingnya tadi bagaimana, ternyata Hanjak berhasil ditemukan, tapi ternyata itu jebakan, teman-teman. Karena entah nih di sini apakah Hanjak dirasuki ataukah itu adalah Pontianak yang menjelma menjadi Hanjak. Wow, jadi nggak penasaran. Dan besok teman-teman, ini kisah Pendekar Dayak kan terbagi menjadi 2 kitab ya. Dan besok adalah episode terakhir dari kitab 1. Wah, jadi Bang Beben keren nih, bukan season dia mainnya kitab. Keren, oke banget ya. Jangan sampai ketinggalan untuk episode 7 besok, karena akan menjadi bab terakhir, episode terakhir dari kitab 1 kisah Pendekar Dayak. Bang Beben terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap semangat berkarya. Dan semoga teman-teman terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya. Dan boleh dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.